Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Nah, di video kali ini kita akan bawa kalian untuk lihat-lihat rumah kita. Kita akan house tour. Rumahnya udah dibersihin dulu ya? Rumahnya udah dirapiin dulu sebelum video ini direkam. Jadi tenang saja. Nah, sebelum masuk ke video house tour, kita akan jelasin sedikit tentang rumah kita. Jadi kita tinggal di rumah yang tipenya 2K. Dan luasnya itu sekitar 35 meter persegi ya. Nah, bisa dijelasin nggak kayak 2K itu tuh artinya apa sebenarnya? Jadi kalau di Jepang tuh, kalau misalkan kalian mau nyari apartemen nih, pertama tuh ada angka, terus ada simbol S, L, D, atau K. Nah, untuk yang kasus kita itu 2K, yang artinya 2 tuh, angka di depan itu nunjukin ada berapa bedroom, ada berapa room di ruangan kita. Kalau di kita tuh artinya ada 2 room plus 1K. Jadi ada 2 room dan 1 kitchen. Nah, ada juga yang tipenya yang paling common sih, 1 LDK. 1 LDK itu artinya ada 1 room dan ada living, ada dining, dan ada kitchen gitu. Kalau S itu apa? S itu storage, living, dining, kitchen, itu yang paling lengkap, ada SLDK gitu. Nah, oke, jadi mari kita lanjut ke video house tour kita. Tada! Halo. Ini masuk. Kita mau house tour kan hari ini? Ya, kita mau house tour. Yuk. Nah, jadi pertama-tama bagian paling awal dari rumah kita itu adalah gengkang. Namanya gengkang. Gengkang itu kayak tempat gua naruh sepatu kita ya. Di sini tuh ada kotak sepatu. Ada sepatu. Nah, gede banget, jadi bawah tuh kita naruh sepatu ya. Ini ada sepatu, terus kita juga naruh payung di sini. Terus kalau yang bagian atas kita buat nyimpen macam-macam kayak gudang lah ya istilahnya. Kok berantakan, Vi? Saya tahu tadi fungsinya buat apa? Itu bukan pukul suami, Vi. Bukan. Memang kita pakai sepatu kan susah ya kadang tuh. Harus jongkok, aduh kan susah. Jadi pakai ini. Ini kayak gini. Tahan di belakang sepatu. Udah deh. Terus kalau kalian mau ke rumah orang Jepang itu ya, mereka tuh punya namanya cara naruh sepatu. Masih mas. Jadi mereka tuh selalu meletakkan sepatunya tuh mengarah ke arah pintu, ke arah keluar. Kenapa ya kayak gitu ya? Kalau yang dari aku denger sih, kalau di Jepang tuh karena banyak bencana alam, mereka tuh selalu membuat sesuatu tuh cepat untuk keluarnya. Contohnya kayak sepatu disiapin kalau misalkan mau pergi lagi. Jadi biar kayak gini. Set. Dadah. Ya kayak gitu. Terus pas dadah pun ya, pintunya tuh selalu diarahkan untuk keluar. Jadi dia pintunya ya set untuk keluar kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi ini tuh buat gantungan jaket, topi atau tas. Jadi kalau misalnya tamu ada yang datang bawa pakai jaket kan bingung kan mau taruh di mana. Kita bisa bilang yaudah taruh di sini aja. Oke, nah sekarang kita akan ke bagian kitchen, bagian dapur. Nah, pertama-tama kita tuh punya microwave oven. Jadi dia bisa buat microwave dan bisa buat oven juga bagusnya. Terus ada kulkas itu tuh kecil sih. Nah, terus berikutnya nih bagian kitchen kita. Ini ada wastafel, kemudian ini tempat buat aku naruh piring. Piringnya ditaruh kayak gitu aja, Vi. Ya sebenarnya aku tuh pengen punya rak piring ya, tapi karena space-nya terlalu kecil, sempit banget. Kalau udah naruh rak piring tuh, nanti kalau aku mau motong sayur gitu di mana nggak ada tempat lagi. Jadi pas aku pakai handuk doang buat ngalasin ininya, piring-piring basahnya. Ini kalau udah kering tinggal disimpan. Terus kita punya teh. Ada bawang, ini teh lagi, aku suka banget minum teh. Ini mau bawang merah di mana, Vi? Ini aku beli di toko Indonesia. Nah, terus ini kompor kita tuh ada 3 ini ya, namanya 3 kompor. Ini ada subjagung. Nah, jadi ini bagian bawah dapur, ada banyak rak dan lemari buat nyimpen barang. Yang pertama, kalau di Jepang itu ya, karena space-nya kecil, jadi barangnya tuh berantakan kan kalau di boxin. Jadi aku suka di box kayak gini, jadi rapi nyusunnya.
Kalau di boxnya aku nyimpan apa? Ini adanya plastic wrap, aluminium foil, baking paper, kitchen paper. Box ini tuh isinya buat alat bersih-bersih, ini buat cetakan kue. Terus yang lucu mereka tuh punya ini kayak space buat naruh pisau. Berikutnya kita ke bagian bawah. Isinya di sini tuh adalah barang-barang yang lebih jarang dipakai, kayak ini tuh kotak Tupperware, kotak makan gede. Terus ini ada alat-alat baking, semua aku simpan di sini, sama botol minum juga, timbangan. Itu laci buat nyimpan ini kayak sendok, garpu, sumpit, semua di sini. Di bawahnya tuh aku buat nyimpan beras. Bagian paling bawah. Nah, ini buat nyimpan piring, mangkok, kotak-kotak makan, gelas, semua di sini yang sering dipakai. Nah, kemudian itu kotak bento di Jepang, kotak makan siang, ada 2 tingkat. Jadi tingkat pertamanya itu ada ininya, ada dividernya. Kemudian di bawah ini buat naruh nasi sih biasanya. Nah, itu lebih buat nyimpen bumbu-bumbu dapur. Ini juga aku box ini kayak gini. Jadi enak kalau mau narik keluar itu tinggal tarik, terus mau pilih bumbu apa, tinggal pilih. Ini buat kain-kain lap dapur, buat kain lap tangan, lap meja, aku simpennya di sini. Jadi bumbu-bumbu lainnya masih di dalam. Nah, kemudian di rumah orang Jepang itu ya, kalau kompornya tuh selalu ada bagian miliknya. Bagian ini, nah ini tuh fungsinya tuh buat nge-grill, buat ngepanggang. Biasanya mereka suka ini ngepanggang ikan. Nah, kalau untuk bumbu-bumbu yang sering dipakai kayak kecap asin, minyak gitu kita taruh di atas. Nah, sama situ kita punya laci rahasia. Nah, itu buat bumbu-bumbu kecil sih kayak yang botol-botol kecil kayak gini. Biasanya ada black pepper. Apa ya? Oh, ini basil, parsley, macam-macam semua di sini. Tinggal di sini. Nah, kemudian kita sekarang di ruangan LD, yaitu ruangan living dan dining. Nah, ruangan ini tuh kita jadiin buat ruang keluarga dan ruang makan. Nah, sini tuh kita punya rak. Ini raknya DIY loh. Apa itu DIY? DIY itu do it yourself, dibikin sama suami aku kemarin sebelum pindahan ya kita bikinnya. Nah, ini tuh banyak boneka yang dari game UFO Catcher. Kalau yang ke Jepang kan suka banyak ini game yang capit-capit boneka. Nah, ini hasilnya. Ini juga ada UFO Catcher gitu ya. Kemudian kita juga punya masker di sini. Tapi kita bukan penimbun masker ya guys. Tapi ini tuh emang belinya tuh pas masih awal corona. Kita tuh takut nggak dapet masker. Jadi aku sering pagi-pagi ngantri buat beli masker. Terus ini ada masker dari pemerintah Jepang. Abenomask. Ya, namanya Abenomask. Kenapa? Karena dikasih oleh pemerintah Jepang, Perdana Menteri Jepang, namanya Bapak Abe. Terus ada juga Vitamas, setelah lama nggak pernah ketemu lagi karena dia sold out terus kemarin. Jadi kemudian ada box lagi, aku tuh seneng sama box. Ini isinya mah macem-macem, konsol gamenya suami, jam tangan. Bukan konsol game, apa sih namanya? Stick PS. Oh, namanya stick PS-nya suami dan macam-macam. Istri yang tidak mengerti game. Aku mengerti game. Sekarang kalau buat bagian bawah kita lebih isinya buku-buku ya. Ini misalnya ada buku-buku bahasa Jepang dari N1 sampai N5 itu ada. Kemudian kalau di sini itu buku-buku sipilnya suami. Apa? Buat ngambil sertifikasi first class arsiteknya di Jepang. Gitu. Kemudian sini juga masih ada buku bahasa Jepang. Nah, kalau situ lebih ke buku-buku hobi kita. Misalnya ini kemarin aku baru beli buku ini. Menarik ya, buku-buku resep buat bikin kue di Jepang. Menarik banget kan ya? Terus ada ini. Udah mau jadi mama. Bukan, ini bukan buku tentang bayi, tapi ini tuh adalah buku katalog hadiah. Jadi kemarin tuh kan rekan kerja suami ya, istrinya tuh baru ngakhirin. Terus kita kasih hadiah. Jadinya sebagai balasannya, mereka ngirimin katalog hadiah kayak gini nih. Nah, jadi isinya tuh kayak banyak barang-barang. Ini ada keset kaki misalnya, ini apa ini vacuum cleaner, mainan anak, ya macam-macam isinya. Jadi kita bisa pilih satu hadiah yang kita pengen. Terus kita tinggal nulis di kartunya. Ada kartu kayak gini, tinggal nulis di kartu nama, alamat, terus barang apa yang kita mau. Nanti barangnya bakal dikirim ke alamat kita. Oh, kita juga punya ini nih, Tokyo Metro Mystery.
Jadi itu kayak permainan teka-teki dari Tokyo Metro. Tokyo Metro itu salah satu perusahaan kereta di Jepang. Dia tuh kayak kita dikasih satu buku. Nah, dalam buku itu ada isinya teka-teki. Teka-teki seperti ini. Nah, kalau kita udah menyelesaikan teka-tekinya, kita bakal dapat suatu lokasi nama stasiun. Lalu kita berangkat ke stasiun itu. Nah, tahu benar atau enggaknya gimana? Nanti mereka bakal kasih tahu di halaman-halaman berikutnya. Dan adanya cuma setahun sekali sih, dia kalau pas kalian main ke Jepang dan ada ya permainan ini, cobain, ini rame banget. Lalu berikutnya kita punya lemari yang besar. Tada! Kita punya lemari yang besar. Isinya apa? Tempat bobo aku kalau lagi musuhan sama dia. Jadi pertama-tama yang sebelah sini itu isinya tuh kayak jaket-jaket atau coat winter. Kayak gini kan tebel banget kan. Jadi kita simpennya di sini. Tas mah buat tempat storage lah, gudang sebenarnya. Kalau pakai, terus ada gantungan baju, terus ada horden, tas, semua disimpan di sini. Kalau di sini juga ada fotonya nggak kepake, kita simpan di sini juga. Nah, space-nya tuh lumayan gede. Oke, masih tentang living. Jadi di sini tuh tempat tempat kesukaan kita. Kita biasa nonton, kita biasa tidur-tiduran di sini, makan siang di sini. Berdoa dan lain-lain di sini juga. Oke, kita punya apa aja di sini? Pertama kita punya barang kesukaan kita, namanya Chibakun. Jadi dia tuh bisa buat banyak hal. Pertama bisa buat nyender. Nyender kayak gini sambil nonton. Habis makan siang biasa pulang kantor, aku siang pulang kantor, makan siang di rumah, terus tidur siang di sini. Dan kalau misalkan lagi nyantai juga bisa leisure di Chibakun kayak gini. Kenapa namanya Chibakun? Soalnya dia mirip ini ya. Kalian tahu gak sih patung anjing yang di Shibuya? Ini namanya anjing Shiba kan. Nah, dia versi cute-nya anjing Shiba, Chibakun. Wah ini. Sebenarnya ini tuh bed waktu buat tinggal single di rumah yang lama, cuman karena sayang untuk dibuang, kita jadiin sofa. Jadi si bednya itu bed yang bisa dilipat, jadi kemudian dilipat terus dikasih spray kayak gini, dia bisa jadi sofa. Jadi kalau misalkan kita mau lega nih, kita lipat kayak gini, kita angkat kayak gini. Tapi kalau kita misalkan pengen ada sofanya, ya kita dibuka aja sofanya kayak gini. Set, convenience banget kan? Jadi bisa duduk, bisa sambil nonton juga, kayak gitu. Oke, kita ke sisi lain di tempat living kita. Di sini ada lemari yang tempat ini kita letakin di belakang pintu. Di sini kita taruh apa ya, barang-barang kayak yang figura yang udah nggak kepake gitu, amplop dan lain-lain. Ini buku-buku yang udah jarang kita baca juga, terus colokan dan lain-lain. Di sini juga ada mainan board game kita yang kita shoot waktu di video kemarin. Kita punya Splendor. Kita punya juga. Sebenarnya cuma 2 game sih, cuman yang satu tuh Splendor, yang kedua tuh ini namanya Terra Mystica. Kalau main ini 3 jam, 5 jam habis. Di Terra Mystica ini banyak banget. Kenapa banyak banget? Sebenarnya ini base gamenya, dan dia punya expansion pack. Jadi karakternya nambah dan game mode-nya juga ada yang di upgrade sama dia. Ini ada Fire and Ice, dan yang terakhir ada ini Merchant of the Seas nya Terra Mystica. Ini seru banget. Buat kalian yang pengen main Terra Mystica sama aku sama Ovi, bisa kontak kita, nanti kita main bareng. Okay, next ada tempat apa ya? Ini tempat snack kita. Seperti biasa dia selalu nge-box-boxing. Oh! Ini ramen kesukaan aku. Ini enak banget. Rasa cheese curry. Terus ini sarapan kita, ini juga enak banget. Aku buka ya, kasih lihat ke kalian di sini. Ini tuh isinya sereal kayak gini. Kelihatan nggak? Ini tinggal dimakan bareng sama susu cair. Susu cair dingin. Mantap banget. Terus ini. Apa itu? Ini adalah bagoy, bawang goyeng. Ini bumbu luar biasa yang tiap kalau misalnya toko Indonesia pasti diborong 3, 4 gitu. Terus di bawah ini ya, ini barang-barang dapurnya dia. Karena udah nggak cukup di dapur, dia menjajah ke sini. Tepung, ini bumbu-bumbu yang baru, yang katanya
baru dibeli, jadi dia taruh sini aja dulu katanya. Alasan karena udah gak cukup taruh di mana. Terus ini udah ambil kita tinggal satu. Yang di belakang apa ada plastik besar? Iya, ini tuh sampah plastik kita. Kenapa banyak dan numpuk kayak gini? Di Jepang tuh kita nggak bisa buang, udah penuh buang, nggak bisa. Kita tuh harus nunggu 1 hari dimana buat buang sampah plastik. Jadi diatur hari Senin misalkan sampah bakar, hari Selasa sampah plastik misalkan, hari Rabu sampah yang nggak bisa dibakar gitu. Jadi kita harus nunggu harinya buat kita bisa buang sana gitu. Next ada tempat apa ya, bisa tempat sebenarnya basicnya buat tempat kita makan, tapi kita nggak suka makan siang atau makan malam di sini. Kita suka makannya di bawah kayak tadi sambil lesehan gitu. Nah, rice cooker di Jepang tuh unik loh, tapi nggak murah juga. Di sini tuh rice cookernya banyak tombolnya. Di Jepang tuh kita bisa reserve. Jadi kalau misalkan buat kalian yang malas bangun pagi, misalkan kalian apa ya, aduh besok pengen makan jam 7 pagi nih tapi males buat siapin bangun pagi, masak nasinya dan lain-lain, kalian bisa Yoyaku namanya. Kalian bisa reserve, pip, kalian bisa pilih jamnya. Misal kalian mau makan jam 7 pagi, kalian pilih jam 7 pagi, jam 7 lalu pencet yang ini, lalu malamnya kalian tinggal siapin nasi sama air, beras sama air. Jam 7 pagi dia bakal bunyi nasinya udah matang kayak gitu. Oke, buat living kayaknya sampai sini dulu. Kita masuk bedroom. Oke, next kita bahas bedroom. Jadi ini bedroom kita. Bedroom kita basicnya ya 80% bedroom ya bed. Kita tuh ini queen size bed. Dan kita juga selimut juga ada 2 karena kita nggak suka pakai selimut bareng. Kita selimutnya sendiri-sendiri karena kalau misalkan pakai selimut sama dia diambil paginya. Biasa aku udah nggak dapet selimut, diambil. Terus di bed ya ada tempat baju juga. Ini tempat baju kita. Ini kita bahas dari paling atas ya. Paling atas itu ada apa ya, selimut tebal. Jadi kalau misalkan buat winter, di sini winter bisa sampai 1 derajat 2 derajat, makanya kita butuh double selimut. Terus yang kedua tuh ini baju aku. Ini udah kita klasifikasikan baju-baju sambal, kaos-kaos tipis, celana tipis, dan di sini juga ada masker. Masker jahitan istri. Jadi pecinta. Aku juga nih. Aku pecinta kaos kaki. Kalau tidur mau dingin, mau panas, selalu pakai kaos kaki. Terus di bawah juga ada baju-baju dan celana istri. Terus di yang paling bawah ada koper dan apa ya, baju-baju yang sudah jarang kita pakai pas lagi summer. Jadi kayak baju-baju winter, jaket-jaket winter. Selain yang di depan tadi, ini lebih ke baju-bajunya ya, yang lebih tebal-tebalnya dan anduk juga. Jadi pas lagi summer kita compact di sini baju winter. Pas lagi winter ini kita keluarin baju summernya taruh sini gitu. Vice versa. Nah, gantungan baju kita tuh banyak banget kan. Kayak tadi ada lemari baju, di luar juga ada gantungan baju. Nah, ini tuh gantungan baju untuk apa? Gantungan baju buat yang apa ya, pas hari itu udah beres dicuci dan besoknya udah langsung pengen dipakai lagi, jadi tinggal digantung di sini, besoknya langsung dipakai. Jadi nggak usah capek-capek dilipat masuk lemari buat dipakai lagi, tapi tinggal digantung, cuci, gantung, pakai, cuci lagi, gantung, pakai, cuci, gantung, pakai, cuci, gantung, pakai. Wah, itu udah praktis banget. Bedside apa ya? Ya, bedside box. Sini ada cotton bud. Ada alat apa ya, kalau kalian sudah cukup berumur, mungkin 22 tahun ke atas, kalian membutuhkan alat ini. Itu apa? Ini elegan, tapi kalau dipakai kayak gini buat cukur bulu hidung. Nah, berikutnya kita akan ke ruang cuci. Yuk. Oh, gelap. Nyala. Nah, di ruang cucinya itu kecil sih sebenarnya, karena cuma ada mesin cuci dan wastafel. Nah, kemudian di wastafel ini kita simpen itu skincare aku, terus ada hair dryer, macam-macam lah isinya. Nah, kemudian yang unik dari sini itu ya, ini ada tempat kayak gini, lucu banget. Nah, ini tuh bagus banget sih. Kenapa? Jadi kayak ada lapisan kayak gini, lapisan tipis, tapi nggak lengket, dia tuh bukan lem. Bukan saksian juga, ini kayak benar-benar cuma satu lapisan, gak tahu lapisan apa, kayak plastik.
Nah, dia tuh tinggal dipasang aja ke sini. Tuh, nempel. Ya, dipencet. Nah, terus habis itu sikat gigi tinggal digantung. Ini bagus banget. Ini aku beli di toko seri ya, toko 100 yen. 100 yen dapat 2. Ini wastafel kita juga ada yang lucu loh. Tada! Ini ada telepon. Bisa buat apa lagi, Vi? Selain telepon? Buat karaoke ya. Oke, itu kalau ditarik, terus nyalain. Nah, jadi itu bisa dipakai untuk membersihin sisi wastafel yang susah dicapai. Jadi ini bagus banget. Kemudian di bawah wastafel dia ada storage juga, ada lemari. Isinya apa? Nah, ini kita isi pakai alat-alat buat bersih-bersih ya, misalnya buat bersihin WC, bersihin lantai, buat ngepel. Ini juga aku boxin seperti biasa. Nah, ini buat pembersih jamur, pembersih WC, pembersih meja dan lain-lain. Kemudian ini juga nih karena aku udah gak punya box, jadi aku pakai ini paper bag, tas kertas yang kalian dapat pas shopping. Nah, tinggal dilipat aja sekali, udah jadi box minimalis. Jadi aku nyimpen tisu basah. Jadi aku ngepel lantai di sini tuh pakai tisu basah. Ini buat bersihin WC. Koleksi tisu basah. Kemudian ini ada tisu toilet. Terus berikutnya kamar mandi. Jadi kita akan bahas kamar mandi berikutnya. Pertama, ini adalah toiletnya. Ini toiletnya tuh unik banget kalau di Jepang toiletnya. Pertama, dia tuh tempat duduknya bisa jadi anget. Terus di sini juga ada tombol-tombol yang bisa buat cebok gitu-gitu dan lain-lain. Terus di sini ada teknologi Jepang yang buat hemat air. Jadi dia buang air lalu keluar air di sini. Ini bisa buat kita cuci tangan kayak gitu. Halo. Ini part 2 dari toiletnya. Ini tempat mandinya. Jadi kalau tempat mandi di Jepang tuh selalu ada bathtubnya. Nah, ini bathtubnya lumayan besar kalau yang di sini. Kemudian kita biasa kalau misalnya nggak pakai bathtub, kita mandinya di sini sambil duduk. Gitu kayak gini, dipasang sini, dipasang sini, kita mandi gitu. Terus yang unik lagi, kita punya alat buat otomatisasi di kamar mandinya. Jadi ini tuh kita bisa atur nih suhunya, mau suhu 38, 39, 40 kayak gitu. Terus buat si bathtubnya juga, misalkan aku pulang kerja jam 8 malam nih, nanti jadi kalau misalkan aku pulang jam 8 terus mau mandi, kita bisa set tolong isi bathtubnya jam 8 malam ya. Nanti dia bakal isi bathtubnya penuh dengan air jam 8 malam. Nah, kemudian kita juga punya beranda. Nah, di beranda biasanya kita jemur baju ya. Jemur baju, sama aku juga lagi seneng nanam kacang edamame. Jadi si kacang edamame itu tumbuhnya di summer, jadi semoga tumbuh dengan sehat ya. Oke, sekian video house tour kita. Semoga kalian suka ya. Kalau kalian ada penasaran dengan misalnya hal apapun tentang kehidupan di Jepang, kalian boleh komen di bawah. Siapa tahu kita bisa bikin kontennya. Oke, dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Dadah. Makan lagi. Nah, di video jangan pakai. Nah, sekian video